Kami siap terima firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita semua. Kita ada di tempat ini dalam keadaan tubuh yang sehat, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Gembala, Ibu yang boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan tentunya selalu menyadari dan mengakui bahwa keberadaan saya karena Tuhan, itu sebabnya segala puji syukur saya kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-20. Kitab Wahyu pasal 20 ayatnya yang ke-15. Mari kita baca bersama kebenaran firman Tuhan ini. Wahyu 20 ayat 15. 2, 3. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Puji Tuhan. Saya bergumul keras untuk mengkhotbahkan kebenaran-kebenaran ini. Sesungguhnya saya sendiri tidak mau mengkhotbahkan kebenaran ini. Mencoba bernegosiasi dengan Tuhan. Kembali-kembali saya harus kembali kepada kebenaran ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu yang lalu ketua lingkungan kami datang dan menyampaikan kepada saya, Bapak ini dapat jatah bantuan sosial. Saya tidak tahu apa nama bantuan sosialnya. Oh begitu kok? Iya. Terima kasih kalau begitu. Terus bagaimana caranya? Nah Bapak saja langsung ke kantor lurah bawa kartu keluarga. Ya. Jadi ketika hari hanya saya pergi dengan membawa kartu keluarga. Begitu saya sodorkan nama saya sesuai dengan kartu keluarga saya, setelah nama dipanggil langsung terima beras. Tidak lama kemudian dia kembali datang. Bapak dapat bantuan. Oh puji Tuhan. Terus bagaimana cara ambil? Bapak kembali bawa kartu keluarga itu. Kebetulan waktu itu saya ada kesibukan lain. Lalu saya bilang, Bapak bisa tolong saya kok. Bapak saja yang ambil. Oh tidak apa-apa. Bapak titip saja kartu keluarga di saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tahu pada masa kami dulu anak-anak remaja, kartu keluarga tidak pernah dianggap. Ya. Tetapi hari-hari ini di masa sekarang kita ini, kartu keluarga itu menjadi sangat penting. Ya. Dalam berbagai urusan, mau buat KTP, mau buat SIM, mau nikah, mau BPJS, lamar kerja, ya, kartu keluarga itu diminta, dituntut harus ada kartu keluarga. Kenapa? Jika kita tidak memiliki kartu keluarga, maka kita tidak bisa mendapatkan pelayanan, ya. Tetapi saya merenungkan hal ini bahwa sekalipun mungkin saya membawa 10 kartu keluarga, ya, sekalipun saya membawa 10 kartu keluarga, tetapi jika nama saya tidak ada di situ, maka kartu keluarga itu mubazir, ya.
kartu keluarga itu tidak berguna. Kenapa? Karena daftar nama saya tidak ada dalam daftar itu. Jika di kartu keluarga nama kita sudah tidak ada, kita akan mengalami kesulitan, ya. Kita akan mengalami banyak masalah. Kita tidak mendapatkan begitu banyak pelayanan yang harusnya kita dapatkan. Dan itu sudah sangat merugikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Terlebih menyedihkan lagi jika nama kita tidak tercatat dalam kitab kehidupan kekal. Penting kartu keluarga di sana ada nama kita, tetapi bagi saya jauh lebih penting nama saya terdaftar dalam warga kerajaan sorga. Melalui kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk memastikan apakah nama kita terdaftar dalam daftar warga kerajaan sorga atau tidak. Saya melihat dari warta jemaat, ya. Khotbah minggu lalu, bagian yang pertama di sini adalah bangsa yang benar. Ya, saya sangat sepakat dengan bagian ini bahwa kita benar oleh karena pembenaran Kristus. Amin. Dia telah menebus dosa kita, Dia telah menyucikan segala pelanggaran-pelanggaran kita, ya, dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Tapi apakah itu sudah cukup? Apakah itu sudah cukup menjamin bahwa nama kita telah terdaftar dalam kitab kehidupan? Bahwa nama kita ada dalam daftar warga kerajaan sorga? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sepakat dan memang itu adalah kebenaran firman Tuhan bahwa kematian Yesus membenarkan orang percaya di hadapan Allah. Tetapi saya ingin berkata melalui terang kebenaran firman Tuhan, maka kita wajib menghidupi pembenaran itu dengan hidup dalam kebenaran. Kenapa saya mau katakan demikian? Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Alkitab mengajarkan kepada kita, dan dari sinilah kita akan melihat kepastian bahwa nama kita ada di dalam daftar warga kerajaan sorga. Kepastian bahwa nama kita ada dalam kitab kehidupan. Bagian yang pertama mari kita lihat dalam Keluaran. Cara cepat saja. Keluaran 32 dalam ayatnya yang ke-32 dan 33. Mari kita baca bersama ayat ini. Keluaran 32 ayat 32 dan 33. 2-3. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Keras-keras 33. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari kitabku. Katakan amin. Artinya apa? Bahwa nama itu sebelumnya sudah ada di dalam kitab itu. Ya. Nama itu sudah ada di dalam kitab itu.
Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Musa, barang siapa yang bersalah kepadaku, barang siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itu di-delete, nama orang itu dihapuskan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sehingga bagaimana kita bisa memastikan bahwa nama kita tetap ada dalam daftar warga kerajaan sorga? Bagaimana kita bisa memastikan bahwa nama kita ada dalam kitab kehidupan, tetap ada di sana? Bagian yang pertama saya ingin katakan melalui terang kebenaran firman Tuhan ini, tetap hidup di dalam kebenaran. Ya. Tetap hidup di dalam kebenaran. Karena tidak menjamin prestasi rohani kita di hari-hari kemarin. Tidak menjamin seberapa luar biasanya Tuhan memakai kita di hari-hari kemarin hingga hari ini. Tetapi yang menentukan di sini adalah apakah kita bertahan hidup di dalam kebenaran atau tidak. Saya mengerti ketika Rasul Paulus menyampaikan di dalam Roma pasalnya yang ke-10, Roma pasalnya yang ke-10 dalam ayatnya yang pertama dikatakan di sana, saudara-saudaraku, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Siapa mereka? Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Kita hari-hari ini bergerak, berdoa, berdaya upaya, berusaha untuk menjangkau jiwa-jiwa yang masih dalam marapu. Supaya apa? Supaya mereka diselamatkan. Mengenal Tuhan supaya diselamatkan. Tetapi Rasul Paulus berdoa untuk mereka yang giat untuk Allah supaya diselamatkan. Ya. Saya mengerti bahwa Rasul Paulus maksudkan di sini adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi yang mengenal Allah. Tetapi jika saudara melihat di dalam Ibrani pasal 6, kita lihat bersama. Ibrani pasal 6. Ibrani pasal 6 dalam ayatnya yang keempat. Saya baca. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Ibrani 6 ayat 4. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya. Yang pernah mengecap karunia sorgawi. Dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ayat yang ke-8 sama-sama 2-3. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Wow. Ya. Orang yang hidup di dalam kesalahan, orang yang tidak hidup di dalam kebenaran, disampaikan di dalam kebenaran firman Tuhan, dianalogikan bagaikan tanah yang tidak menghasilkan sesuatu yang berguna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang pada akhirnya berujung kepada pembakaran, berujung pada penderitaan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya tidak salah
Atau kebenaran ini diteguhkan oleh apa yang Tuhan Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Tidak semua orang yang berseru-seru. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Kita baca bersama. Matius 7 ayat 21. 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Keras-keras. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Siapa mereka? Orang-orang yang ada dalam pelayanan. Orang-orang yang disertai oleh mujizat. Dalam Ibrani tadi berkata, orang-orang yang mengalami dan menikmati karunia-karunia rohani. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin berkata, di zaman sekarang ini ada banyak orang yang tersesat di tengah-tengah pelayanan. Dia sedang melayani, dia sedang giat, ya. Oh, rajin ibadah, rajin berkorban, rajin melayani, rajin bawa perpuluhan. Sebagai suatu tindakan melakukan kebenaran. Sebagai salah satu bentuk melakukan kebenaran. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa saya katakan ini adalah sebuah pelayanan sedang tersesat dalam pelayanan? Yang terutama di sini adalah karena motivasinya tidak benar, motivasinya tidak tepat. Berapa hari ini saya dengan Om banyak ngobrol dan ini sangat memberkati saya. Bagaimana memulai pelayanan di sekolah Alkitab dengan situasi dan kondisi yang jauh dari kata menyenangkan. Ya, serba kekurangan. Tetapi pada waktu itu seperti yang dikisahkan, menerima dan melihat inilah pelayanan. Inilah pelayanan yang sesungguhnya. Tidak pernah berpikir nanti dapat apa, nanti mau jadi apa, tidak pernah berpikir. Ya, tidak pernah berpikir. Karena motivasi yang ada adalah benar-benar ada di dalam rencana Tuhan, mengerjakan kehendak Tuhan, tidak peduli dengan apa yang akan terjadi. Ini yang sudah sangat berbeda dengan kondisi para pelayan-pelayan Tuhan di hari-hari ini. Tidak semua. Ya. Dan kita semua di sini adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan kita mengiring Tuhan. Kesetiaan kita melayani Tuhan. Kesetiaan kita berkorban untuk Tuhan. Biarlah kita memandangnya bukan hanya sekedar untuk menyenangkan gembala, tetapi benar-benar untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Hal yang kedua, mari kita melihat bagaimana kita bisa memastikan bahwa nama kita ada dalam daftar warga kerajaan sorga. Kita melihat di dalam Wahyu pasalnya yang ketiga. Wahyu pasal yang ketiga, kita baca bersama-sama dari ayat yang keempat dan ayat yang kelima saja. Kita akan menghemat waktu. Wahyu 3 ayat 4 dan 5. 2, 3. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Ayat 5.
Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Keras-keras, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Haleluya. Yang kedua, kalau tadi kita memastikan bahwa nama kita tetap ada di sana dengan hidup dalam kebenaran. Yang kedua di sini, kita memastikan nama kita tetap ada di sana dengan wajib menang mengatasi dosa. Dalam arti kata lain, hidup dalam pertobatan. Apa beda? Beda hidup dalam kebenaran dan hidup dalam pertobatan? Bagi saya beda. Jika kita mendefinisikan bahwa hidup dalam kebenaran itu melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran itu kita mau berkorban, hidup dalam kebenaran itu kita setia beribadah, akan menjadi berbeda dengan hidup dalam pertobatan. Kenapa? Karena hari-hari ini suka tidak suka harus kita akui. Bahkan pelayan-pelayan full time yang benar-benar klaim diri sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala sidang, ya, yang kelihatan ketika di gereja mengerjakan, melakukan kebenaran-kebenaran itu, tetapi di luar sana hidup di luar pertobatan, hidup tanpa pertobatan. Inilah yang menjadi pembeda antara hidup dalam kebenaran dan hidup dalam pertobatan. Orang bisa melayani Tuhan dengan semangat. Sehingga ini yang saya katakan bahwa banyak orang yang tersesat di dalam gereja. Ya. Kenapa? Karena setiap bagian pelayanan dia ada di situ. Setiap bagian pelayanan dia menjadi motor penggerak di situ. Setiap bagian pelayanan dia menjadi penyemangat di situ. Ibadah oke, judi yes, berkorban oke, tipu jalan terus. Ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada di dalam pelayanan, maaf bicara saya harus jujur di sini. Tetapi hidup dalam kenajisan. Hidup tidak berubah. Tidak ada pertobatan. Kita harus memastikan bahwa nama kita tetap ada di sana. Nama kita tetap terdaftar dalam kitab kehidupan. Nama kita ada dalam daftar warga kerajaan sorga. Dengan menjalani kehidupan hari demi hari dalam pertobatan. Pertobatan itu bukan berlangsung ketika kita dibaptis berapa puluh tahun lalu. Pertobatan itu bukan hanya terjadi di hari kemarin. Tetapi hidup dalam pertobatan berlangsung sepanjang umur hidup kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12. Dikatakan di dalam ayatnya yang pertama, saya akan baca secara cepat. Ayat yang pertama dan seterusnya. Dikatakan di sana, marilah, Ibrani 12 ayat pertama. Marilah kita, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan dia yang
tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sama-sama ayat yang keempat. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Ya, dosa itu harus dilawan. Kalahkan dosa itu, taklukkan dosa itu dengan hidup di dalam pertobatan. Ya. Karena Tuhan berkata di dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 4 ayat 5 tadi, barang siapa menang, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Mari kita balik. Kalau kalah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-9, dia mewanti-wanti dirinya. Aku melatih tubuhku. Ya, aku melatih tubuhku supaya jangan setelah selesai aku memberitakan Injil, jangan sampai aku ditolak. Wow. Dia melatih tubuhnya. Kita bacalah 1 Korintus 9. 1 Korintus 9. Karena ini berbicara tentang menang mengatasi dosa. Ayat 24 seterusnya kita baca sampai ayat 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 2-3. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita akan memperoleh suatu mahkota yang abadi. Keras-keras, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang memukul, yang sembarangan saja memukul. 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus sendiri mewanti-wanti dirinya. Kuasai diri. Memang tidak secara spontan. Ya. Tetapi kita mau belajar dari hal yang kecil. Untuk menguasai diri. Tidak terlanjur melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, ketika Tuhan Yesus memberikan perumpamaan-perumpamaan, kita bisa menemukan bahwa antara lalang dan gandum, yang pada akhirnya kita tahu bahwa lalang itu akan dibakar, gandum itu akan dikumpulkan, itu bukan berada di lahan yang berbeda. Lalang dan gandum ada di lahan yang sama. Tetapi kemudian pada akhirnya mereka akan ada di tempat yang berbeda dan mengalami perlakuan yang berbeda. 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Bukan dari komunitas yang berbeda. Mereka ada dalam satu persekutuan yang sama. Jadi jangan berpikir bahwa yang bodoh itu adalah masuk dalam kategori orang-orang yang tidak kenal Tuhan, orang-orang yang tidak tahu tentang penghukuman, orang-orang yang tidak tahu tentang penghakiman, orang-orang yang tidak tahu tentang kedatangan Tuhan. Tidak.
Saya menemukan 7 hal yang sama yang dimiliki dari 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis yang bijaksana. Yang membedakan hanya satu. Tetapi satu itu yang menjadi penyebab mereka berada di tempat yang berbeda. Ketika Tuhan mengklasifikasikan antara domba dan kambing, ya, itu masih sama dalam Matius pasal yang ke-25. Lalu yang masuk dalam klasifikasi kambing akan mendapatkan penghukuman, ancaman api, ancaman neraka. Sementara yang masuk dalam klasifikasi domba diberi pujian. Mereka bukan digembalakan oleh gembala yang berbeda. Mereka digembalakan oleh gembala yang sama dalam perumpamaan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menegaskan sekali lagi melalui terang kebenaran firman Tuhan. Yesus sudah membenarkan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Hidupilah pembenaran yang telah dilakukan oleh Yesus untuk kita dengan hidup dalam kebenaran. Dengan hidup di dalam pertobatan. Sehingga dari waktu ke waktu kita dapat selalu dengan yakin menyanyikan, namaku di sanalah dalam buku kehidupan kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat
setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, dan ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Setia, oh setia. Setia, selidiki hatiku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kau yang paling tahu, yang paling mengenal isi hatiku yang terdalam, hatiku yang terdalam. Hanya Engkau, hanya Engkau sucikan aku. Oh, sucikan aku. Oh, penuhi hatiku, ubahkan hidupku, Tuhan. Semakin memancarkan kemuliaan-Mu, Tuhan, semakin menjadi bejana bagimu, Tuhan. Oh, penuhi hatiku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki, selidiki, benahilah hati ini. Oh, bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Bangun rumahmu di dalamku, jadi tempat kudusmu. Wow. Karena telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap setia. Engkau mampukanku untuk tetap berkenan padamu.